Aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Izinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan garam. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka dengan larutan garam. 2. Lakukan disinfeksi dengan iodofor. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan. Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya.
Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu, ini dapat menciptakan tegangan langkah. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Sepatu boot pemadam kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Tahukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Kamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Ada apa? Ada apa? Tolong aku. Tolong aku menelepon nomor darurat dan mendapatkan defibrilator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada, di tulang dada bagian bawah. Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Buka saluran udara. Lalu, lakukan pernapasan buatan 2 kali hingga defibrilator eksternal otomatis atau AED tersedia. Kita memiliki defibrilator eksternal otomatis. Nyalakan defibrilator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Ketuk tombol kejut listrik. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan cemas. Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinjau. 1. Lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi. 2. Mintalah bantuan, hubungi layanan medis darurat, dan dapatkan AED. 3. Lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan napas buatan 2 kali. 4. Lakukan defibrilasi listrik. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, tanganku terluka karena berbatuan yang jatuh. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Kerja yang bagus, pendarahan berhenti. Balut luka dengan perban. Pergelangan kaki terkilir. Ambillah kompres es medis sekali pakai dari kotak pertolongan pertama. Remas agar kantong bagian dalam terbuka. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8.
Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir. 1. Letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. 2. Balut luka dengan metode perban figur 8. 3. Angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan tentang Gempa Bumi. Aku pemandu wisata Kiki. Hari ini mari kita berbincang tentang peringatan gempa bumi. Apa itu prinsip peringatan gempa bumi? Saat gempa bumi terjadi, stasiun gempa bumi di dekat pusat gempa menangkap informasi gelombang seismik awal. Kemudian, pusat peringatan gempa bumi akan segera memperkirakan parameter seismik dan intensitas dampak dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa bumi sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat dan mengurangi kerugian bencana. Saat gempa bumi terjadi, ada dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Gelombang membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat, tetapi menyebabkan sedikit kerusakan. Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat, tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan. Saat sistem peringatan gempa bumi mendeteksi datangnya gelombang membujur, maka sistem ini akan mengirim tanda siaga sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak. Terdapat zona buta untuk peringatan gempa bumi di dekat pusat gempa. Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa bumi adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa. Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa. Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa, karena kerusakan yang disebabkan gempa bumi mungkin tidak serius, tanda siaga tidak diperlukan. Pesan peringatan gempa bumi dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya. Segera setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi, ingatlah tips berbaring, bernaung, dan berpegangan kuat. Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat. Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman. Setelah menerima pesan peringatan gempa bumi, kereta peluru akan segera menarik rem darurat agar tetap aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga. Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa bumi melalui game balapan sistem peringatan gempa bumi dan gelombang seismik. Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa bumi. Ini adalah gelombang membujur seismik, gelombang melintang seismik yang lebih merusak sebentar lagi datang. Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa bumi kepada warga di kota terlebih dulu.
Hebat, gelombang melintang seismik belum mengejar. Terus bersemangat, pastikan untuk sampai di kota sebelum gelombang melintang melanda. Maaf, aku terlambat.